Setiap tindakan berulang yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik atau buruk, akan menjadi kebiasaan yang Anda lakukan dari waktu ke waktu. Kebiasaan tersebut lalu menjadi gaya hidup yang akan menentukan nasib Anda di masa depan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki kebiasaan untuk terus-menerus berutang dengan sistem pembayaran paylater, dengan limit yang melebihi kemampuan keuangan Anda cenderung akan menghadapi masalah finansial yang serius di masa depan. Sementara mereka yang bijak menghindari penggunaan paylater akan memiliki stabilitas finansial yang lebih baik. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa ada 7 gaya hidup yang dapat menjadi penentu apakah Anda akan mencapai kekayaan atau menghadapi kemiskinan di masa depan. Dengan menyadari dan mengubah gaya hidup ini, Anda dapat membuka peluang untuk menciptakan keuangan yang lebih sehat dan mapan untuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Yuk kita mulai yang pertama. Mengabaikan kesehatan. Thomas Chorley dalam bukunya yang berjudul Change Your Habits, Change Your Life mengungkapkan konsep penting bahwa banyak orang sukses sangat menjaga kesehatan mereka. Kesehatan yang baik adalah landasan utama kesuksesan, karena ketika Anda tidak sehat, berbagai masalah muncul. Anda akan menjadi cepat lelah, produktivitas menurun, tingkat stres meningkat, dan kecenderungan untuk sakit semakin tinggi. Ketika Anda terjebak dalam upaya mengatasi masalah kesehatan setiap hari, energi dan waktu berharga terbuang percuma. Ini menghambat fokus Anda dalam membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial Anda. Dalam hal kesehatan, gaya hidup yang buruk dapat menghasilkan masalah yang berbahaya. Seperti yang disoroti oleh Chorley, penting untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan jika kita ingin mencapai tingkat kesuksesan yang diinginkan dalam hidup kita. 2. Membuang waktu. Kebiasaan membuang waktu juga akan memengaruhi nasib Anda di masa depan. Uang bukan satu-satunya sumber daya penting bagi orang kaya. Bagi mereka, waktu sama pentingnya dengan uang. Sebagaimana yang ditulis oleh Chorley, ketika kita menginvestasikan waktu kita dalam segala hal yang tidak penting, waktu hilang selamanya. Oleh karena itu, daripada menghabiskan berjam-jam menelusuri Instagram tanpa ada tujuan jelas, lebih baik melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. Ketika Anda melihat waktu sebagai risiko terbesar, itu akan memaksa Anda untuk menjadi lebih sadar tentang bagaimana menginvestasikan waktu Anda. Dengan kata lain, pengelolaan waktu yang baik adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Itu berarti menghindari pemborosan waktu yang tidak produktif dan fokus pada aktivitas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda di masa depan. 3. Kemampuan menahan diri saat berbelanja. Jika Anda cenderung berbelanja hanya karena tertarik oleh diskon, saatnya melakukan perubahan. Terkadang, penurunan harga barang bisa membuat Anda membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda perlukan. Paradoksnya, ini malah bisa membuat pengeluaran Anda semakin membengkak daripada hemat. Untuk mengatasi kebiasaan ini, sebaiknya Anda memiliki daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja. Disiplinlah dalam mengikuti daftar ini agar uang yang Anda keluarkan sesuai dengan anggaran yang telah Anda tentukan sebelumnya. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari godaan diskon yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran Anda dengan lebih efektif. Jadi, mulailah menerapkan kebiasaan positif ini hari ini untuk mengelola keuangan Anda dengan bijak. 4. Bergaul dengan orang yang tepat. Tidak ada salahnya berteman dengan siapa saja, namun pastikan bahwa Anda hanya menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang menginspirasi Anda menjadi lebih baik. Ini berarti ketika Anda mencari teman-teman akrab atau kerabat dekat, prioritaskan mereka yang memberikan dampak positif pada hidup Anda. Selain itu, Anda juga bisa bergabung dengan grup untuk orang-orang yang memiliki kesamaan karier, minat, dan hobi. Di sini Anda dapat berinteraksi dengan individu yang berbagi tujuan dan aspirasi serupa. Ingatlah, orang-orang sukses juga membatasi pertemuan mereka dengan orang-orang yang toksik dan negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Chorley, ini adalah strategi penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan kesuksesan Anda. 5. Sering membuat alasan. Alasan sering menjadi penghalang terbesar dalam meraih kekayaan. Contohnya ketika seseorang berpendapat bahwa hidup harus dinikmati dan kemudian menggunakan prinsip ini sebagai alasan untuk bersenang-senang tanpa alokasi pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan. Akibatnya, jika pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi, saat penting untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ini karena meskipun hidup harus dinikmati, merencanakan keuangan dan berinvestasi adalah langkah-langkah yang bijak untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati kehidupan saat ini dan juga membangun kekayaan yang akan memberikan keamanan dan kenyamanan di masa mendatang. 6. Banyak gengsi.
Perasaan gengsi seringkali mendorong seseorang untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Contohnya karena merasa gengsi membeli barang-barang mewah seperti tas atau jam tangan dari merek high-end. Padahal keadaan keuangan mereka sebenarnya terbatas. Namun perlu diingat bahwa tindakan seperti itu bisa berdampak negatif pada kondisi finansial di masa depan. Oleh karena itu penting untuk tidak terjebak dalam perasaan gengsi yang tidak sehat. Lebih baik fokus pada pengelolaan keuangan yang bijak, mengutamakan kebutuhan yang sesungguhnya, dan merencanakan masa depan yang stabil secara finansial. Dengan begitu Anda dapat menghindari kesulitan finansial yang mungkin timbul akibat hidup berlebihan dan berlebihan gengsi. 7. Rajin mencari tambahan pendapatan. Orang kaya pada umumnya tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan, melainkan 2, 3, atau bahkan 4 sumber pemasukan secara bersamaan. Konsep ini memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan kekayaan Anda. Semakin banyak sumber pemasukan yang Anda miliki, semakin bertambah pundi-pundi kekayaan yang dapat Anda akumulasikan seiring berjalannya waktu. Anda memiliki berbagai cara untuk mencari tambahan pendapatan. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengerjakan proyek sampingan yang sesuai dengan keterampilan Anda, memberikan pelajaran atau kursus untuk mendapatkan penghasilan tambahan, atau bahkan mempertimbangkan untuk berinvestasi dengan bijak. Semua ini adalah langkah-langkah yang dapat membantu memperkuat posisi finansial Anda dan membangun kekayaan Anda dari berbagai sumber yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Semua gaya hidup ini dapat memainkan peran besar dalam menentukan nasib finansial Anda. Penting untuk selalu memantau dan memperbaiki kebiasaan Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.